rekan-rekan media yang kami hormati, masyarakat Nusa Tenggara Timur dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Malam hari ini 12 Mei 2020 kita kembali untuk melaksanakan jumpa media terkait penanganan COVID-19 di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan malam hari ini ada dua narasumber yang akan bersama kita. Yang pertama, Marsikal Madya TNI Purnawirawan Arif Ikhwan, Liaison Officer atau penghubung gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Narasumber yang kedua, Bapak Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTT yang juga juru bicara COVID-19 di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada hari ini juga, sesuai laporan dari rekan-rekan gugus tugas, telah diterima 40 koli alat pelindung diri yang diserah terimakan tadi siang, dan alat pelindung diri itu akan didistribusikan sesuai keperluan atau kebutuhan di masing-masing kabupaten sesuai permintaan. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita masih menunggu kehadiran dua narasumber kita yang sebentar lagi akan tampil. Dan kesempatan ini juga di tempat yang pertama kami menyampaikan terima kasih untuk kehadiran rekan-rekan media, rekan-rekan gugus tugas yang tergabung di dalamnya, rekan-rekan TNI Polri, rekan-rekan Badan Penanggulangan Bencana Provinsi NTT, juga Bapak Theo Widodo selaku staf khusus gugus tugas penanganan percepatan COVID-19 di Provinsi NTT. Baik, mari kita dengarkan penjelasan dari kedua beliau yang telah hadir di depan kita. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salve, Salam Kebajikan. Yang saya hormati rekan-rekan media, masyarakat seluruh Nusa Tenggara Timur dimanapun berada. Malam hari ini telah hadir di Kupang Bapak Arif Ikhwan, Marsikal pertama TNI Angkatan Udara yang saat ini bekerja di gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Jakarta, dan beliau ditugaskan untuk menjadi penghubung antara gugus tugas provinsi dan gugus tugas nasional. Bapak Arif Ikhwan, saya menjelaskan updating data orang tanpa gejala, orang dalam pemantauan, pasien dalam pengawasan, dan juga yang beliau akan menjelaskan kepada masyarakat seluruh Nusa Tenggara Timur terkait dengan tugas dan fungsi liaison officer sebagai penghubung antara gugus tugas provinsi dengan gugus tugas nasional. Pak Arif, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Mas dari gugus tugas Provinsi NTT, awak media dan seluruh masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Perkenalkan, tadi nama saya sudah diperkenalkan, nama Arif Ikhwan, saya dari TNI Angkatan Udara Marsikal pertama. Kebetulan mulai tanggal 6 Mei mendapat tugas sebagai penghubung atau liaison officer untuk dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di pusat yang ditempatkan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya mendapat tugas tentunya di sini sebagai penghubung di
masyarakat baik di NTT maupun di Indonesia, baik dari pemerintah daerah NTT maupun dari pemerintah pusat bisa terwujud ya, sehingga dan masyarakat di sini tentunya kita harapkan juga bisa solid karena COVID-19 adalah musuh bersama yang harus kita lawan secara bersama-sama. Demikian yang kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mengadakan tanya jawab setelah kami menyampaikan update data. Masyarakat Nusa Tenggara Timur dimanapun berada, kami kembali mengupdate data orang tanpa gejala, orang dalam pemantauan, pasien dalam pengawasan, pasien yang terkonfirmasi positif virus corona, sebagaimana tadi sore sudah diumumkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Secara keseluruhan, jumlah orang tanpa gejala di Nusa Tenggara Timur 620 orang, yang selesai dipantau 68 orang, dan saat ini tinggal 552 orang. 552 orang ini tersebar di seluruh kabupaten kota se-Nusa Tenggara Timur. Kami perlu menyampaikan kepada masyarakat luas, khusus untuk orang tanpa gejala, kiranya kita perlu bersama-sama melakukan kontrol dan pengawasan selain yang dilakukan oleh yang bersangkutan ketika melaksanakan isolasi mandiri, tetapi juga oleh masyarakat sekitarnya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk penyebaran virus corona. Karena memang dalam kenyataan pasien yang tertular virus sangat besar kemungkinannya semula terkategori, tetapi kemudian menjadi pasien tertular virus. Demikian juga orang dalam pemantauan yang semula terkategori orang dalam pemantauan atau pasien dalam pengawasan, tetapi kemudian setelah diperiksa secara klinis swabnya berubah menjadi pasien tertular virus corona, sehingga kita memberikan perhatian yang penuh terhadap kategori-kategori yang ada. Orang dalam pemantauan berjumlah 1012 dan yang selesai masa pemantauan 1447 orang. Dan dari 1447 orang itu karantina terpusat 22 orang, karantina mandiri 233 orang, dan saat ini tinggal 262 orang. Orang dalam pemantauan 7 orang masih dirawat di rumah sakit, 1 orang di rumah sakit umum daerah Ben Boy Ruteng, 1 orang di rumah sakit Siloam Labuan Bajo, 2 orang di rumah sakit umum daerah Umburara Meha Sumba Timur, 2 orang di rumah sakit TC Hilars Maumere, dan 1 orang di Lebole Balembata. Dan yang meninggal sampai dengan hari ini sejak update data tanggal 18 Maret yang meninggal berjumlah 3 orang. Pasien dalam pengawasan seluruhnya berjumlah 69 orang. 10 orang diantaranya masih dirawat di rumah sakit. 1 orang di Rumah Sakit Umum Daerah Profesor Dr. Beca Johannes Kupang, 1 orang di Rumah Sakit Umum Daerah Waika Bupati Sumba, Sakit Umum Daerah Umburara Meha Sumba Timur, 1 orang di Rumah Sakit Umum Daerah Ben Boy Ruteng Manggarai, 2 orang di Rumah Sakit Umum Daerah Lebole Balembata, 1 orang di Rumah Sakit Umum Daerah TC Hilars Maumere, 1 orang di Rumah Sakit Umum Daerah Eskaleri Kupang, dan 1 orang di Rumah Sakit Borok Manggarai Timur. Nah, kita melihat bahwa kecenderungan daerah-daerah yang sebelumnya tidak ada yang dirawat, orang dalam pemantauan atau pasien dalam pengawasan, tetapi nah, ini menunjukkan bahwa memang
pergerakan dari gejala-gejala klinis ini tidak hanya berada di satu daerah, tapi di seluruh Nusa Tenggara Timur. Yang dipantau di rumah 5 orang, 1 orang di Alor, Sumba Barat, 1 orang di Lembata. Yang sembuh dari pasien dalam pengawasan selama ini ada 43 orang, dan yang meninggal sampai dengan saat ini ada 10 orang, dan kita melihat pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19. Seluruhnya 18 orang, 2 orang sudah dinyatakan sembuh. Saat ini tinggal 16 orang. Dari 16 orang itu 14 orang dirawat di rumah sakit dengan perincian, 2 orang di Rumah Sakit Umum Daerah Komodo Labuan Bajo, 8 orang di Rumah Sakit Umum Titus Uli Bayangkara Kupang. Jadi sebelumnya ada 9 orang, tetapi 1 sudah sembuh. 1 orang di Rumah Sakit Umum Fernandes Flores Timur, 1 orang di Rumah Sakit Umum Daerah Profesor Dr. BZ Yohanes, 1 orang di Rumah Sakit Airamo Nagekio, dan 1 orang di Rumah Sakit Umum Daerah Soe Timur Tengah Selatan. Dan yang karantina terpusat ada 2 orang, itu di Rotendao, tadi sore sudah diumumkan. Yang sembuh 2 orang, sampel yang dikirim 357, hasil lab negatif 118 sampel, positif 18 sampel, belum ada hasil 221. Jadi dari 221 itu sampel ini ada yang masih di lembaga Eijkman di Jakarta atau juga di Surabaya, tapi yang lain ada di laboratorium PCR Rumah Sakit Profesor Dr. BZ Yohanes Kupang. Masyarakat Nusa Tenggara Timur dimanapun berada, saat ini ada 6 kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang masuk zona merah. Provinsi Nusa Tenggara Timur saat ini zona merah, sebagaimana 33 provinsi lain di Indonesia, dan 6 kabupaten yang zona merah. Manggarai, Kio, Rotendao, Flores Timur, Kota Kupang, Timur Tengah Selatan. Ya, kita melihat bahwa Sumba si zona hijau. Kita harapkan kontrol dan pengawasan yang ketat oleh pemerintah Kabupaten Sedaratan Sumba menjaga Bumi Marapu, menjaga supaya tidak ada yang tertular virus corona. Flores Barat sudah ada, Flores Tengah, dan juga Flores Timur, dan juga Pulau Timur, mulai dari Kota Kupang, lalu kemudian Tengah Selatan, dan tentu melihat grafik statistik pertumbuhan pasien yang tertular virus corona selalu ada. Ya, dengan adanya laboratorium PCR di Nusa Tenggara Timur, Profesor Dr. BZ Yohanes, pemeriksaan sampel itu akan cepat. Dan kita melihat grafik sebelum laboratorium PCR ada di Kupang, grafiknya masih sangat datar, karena memang bergantung laboratorium PCR di Jakarta atau di Surabaya. Dengan kita mengoperasikan laboratorium sendiri, hasilnya akan lebih cepat. Ya, sudah beberapa hari ini kita umumkan ada 1 orang, lalu kemudian tadi sore 2 orang, dan besok bukan tidak mungkin tambah lagi. Artinya memberi pesan kepada kita semua di seluruh Nusa Tenggara Timur
sudah ada di samping kita, di kiri kanan kita. Dia sudah ada. Karena dia sudah ada, maka tidak ada jalan lain bagi seluruh masyarakat untuk bisa menjaga dirinya. Kita melihat secara nasional. Saat ini secara nasional, pasien yang tertular virus corona berjumlah 14.749 orang. Jadi bertambah 184 orang. Kemarin bertambah 500 orang. Jadi kita lihat distribusi angka ini ya, dari sebelumnya 200, kemudian tambah 300 lagi, tambah 400, 500, turun sedikit, lalu naik lagi. Jadi fluktuatif pertumbuhan dari pasien tertular di seluruh Indonesia. Dan juga distribusi statistik ini juga kelihatan di Nusa Tenggara Timur, mulai kelihatan. Dari sebelumnya datar saja, landai, tapi kemudian mulai naik dan naik terus. Kita melihat dari hari ke hari pasien tertular virus di Nusa Tenggara Timur naik terus. Ya, artinya apa? Artinya masyarakat seluruh Nusa Tenggara Timur perlu memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Masih ada netizen yang menganggap enteng virus ini. Ya, seolah-olah apa yang kita umumkan hanya menakut-nakuti. Sama sekali tidak. Melalui media ini kami mengumumkan kepada kita semua di seluruh Nusa Tenggara Timur bahwa baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi akan secara transparan mengumumkan kepada publik mengenai kondisi penyebaran virus corona di berbagai wilayah. Karena itu tidak henti-hentinya kami menyuarakan kepada seluruh masyarakat untuk mengikuti protokol-protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO dan juga arahan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah baik pusat, provinsi maupun kabupaten kota di seluruh